Oke, ini dia mind map integral. Yang perlu kamu tahu cuma 4 ini. Pengertiannya, cara mengerjakannya, integral tak tentu, dan integral tertentu. Pengertian dari integral adalah antidiferensial, alias kebalikan dari turunan. Notasinya adalah keluar fx dx, tapi dibacanya integral fx terhadap x. dx dibaca terhadap x. Ya, guna integral banyak sekali dalam cabang ilmu geometri, fisika, teknologi, biologi, ekonomi, wah banyak sekali. Cara mengerjakan integral ada dengan cara langsung, itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada cara substitusi untuk yang bentuknya perkalian dan pembagian. Jadi kamu lakukan pemisalan U sama dengan bla bla bla, kemudian kamu cari turunannya du sama dengan bli 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 dx. Nah, kemudian kamu substitusikan. Kamu lihat contoh soalnya supaya kamu paham. Kemudian cara yang lain adalah dengan cara parsial. Rumusnya integral u dv sama dengan uv min integral v du. Kamu cari u-nya, tentukan du-nya, tentukan dv-nya, dan tentukan v-nya. Lengkap, oke? Nah, cara yang berikutnya adalah cara tabel. Kamu bikin 3 kolom, yang satu untuk kolom tanda, kolom diferensial, dan yang terakhir untuk kolom integral. Kemudian mengenai integral tak tentu. Integral ada integral aljabar, trigonometri, eksponensial, dan logaritma. Tapi kita akan membahas mengenai integral aljabar dan integral trigonometri saja dulu. Secara sederhana, integral bisa dilakukan seperti ini. Integral ax pangkat n dx berarti pangkat n-nya ini ditambah 1. Sehingga menjadi x pangkat n plus 1. Terus, n plus 1-nya ini loncat ke bawah. Duing! Jadi A per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Selalu plus c. Kenapa? Karena integral 0 dx sama dengan c. Coba, kalau kamu punya angka 3, diturunkan hasilnya berapa? 0, betul. Tapi kalau kamu punya angka 0, kemudian diintegralkan, apakah hasilnya 3? Bukan. Bisa berapapun, tapi yang jelas hasilnya adalah C atau konstanta. Sehingga, kalau kita punya soal integral diumpamakan, selalu di belakangnya ditambah 0. Sehingga setelah diintegralkan menghasilkan angka C. Itu tadi adalah rumus induknya. Rumus turunannya adalah ini. Integral 0 dx sama dengan C. Integral dfx sama dengan fx. Habis diturunkan, dinaikkan lagi. Ya kembali lagi jadi fx. Oke? Integral A dikali fx dx sama dengan A-nya tidak ikut diintegralkan. Jadi A kali integral fx dx. Integral AX tambah B dipangkatkan N sama dengan 1/A kali N plus 1 dari AX tambah B pangkat N plus 1. Jangan lupa ditambah C. Integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx sendiri plus minus integral gx dx sendiri plus C. Nah, untuk trigonometri, kita punya sequel cerita dari singa dan tikus. Masih ingat kan cerita singa dan tikus pada episode diferensial? Ayo kita ulang sebentar. Singa itu sama dengan sin. Tikus itu kita umpamakan dengan cos. Begini ceritanya. Ini ada bukit. Di sini ada singa, di situ ada tikus. Turun dari bukit bisa kita umpamakan dengan turunan alias diferensial. Jadi ceritanya, singa turun dari bukit untuk menangkap tikus. Maka, turunan dari sin adalah cos. Tikus cepat-cepat turun dari bukit supaya tidak ketangkap oleh singa. Artinya, cos kalau diturunkan adalah min sin. Sudah ingat? Nah, cerita mereka masih berlanjut. Begini ceritanya. Lah,
Si singa ini juga cepat-cepat naik ke atas bukit supaya tidak dibom sama tikus. Artinya, integral dari sin adalah main cos, karena singa tidak mau ketemu tikus, nanti bisa dibom. Cerita ini akan mempermudah kalian untuk mengingat mana yang hasilnya negatif dan mana yang hasilnya positif. Kadang-kadang sedikit membingungkan antara turunan dan integral kalau tidak hati-hati. Itu tadi adalah rumus induknya. Nah, ini adalah rumus anak-anaknya. Kalian perhatikan ya. Oke, sekarang mengenai integral tertentu. Pada integral tertentu ini, hasil integralnya tidak lagi mengandung C, karena integralnya sudah dibatasi dari X1 sampai X2. Itulah kenapa disebut integral tertentu, karena sudah ada batasnya. Integral tertentu biasanya digunakan untuk menghitung luas dan volume. Rumus luas sama dengan integral dari X1 sampai X2, YA, min YB, DX. Integral tertentu juga digunakan untuk menghitung volume benda putar. Ada benda putar yang mengelilingi sumbu X dan ada benda putar yang mengelilingi sumbu Y. DX artinya terhadap sumbu X, DY artinya terhadap sumbu Y. Kamu juga perlu ingat kembali cara menggambar grafik garis lurus dan garis parabola.